gue bilang juga Luis Diaz bukan dari Brasil. Goblok. Luis Diaz dari Lu yang Brasil. ngomong aja. Saya nonton, saya malu di rumah. Malu sekali, ya Allah, ini anak dua ini saya lepas ke pengetahuan bola minim jadinya. Makanya lu jangan banyak kasus. Lah, itu bukan ada kasus kan, kita syuting ketika ada Sport 77, Sportcast. Terus? Nah, ya itu pas gak ada Sportcast kalian jalan sendiri, siapa suruh? Iya, jadi Luis Diaz salah kan. Lagi gak ada episode Sorry Sportcast. Sobat Sporty. Saya baca komen-komennya tuh, kami hanya butuh Coach Mahmud, Pak. Bagus, Ya, mampus emang kita di kalian. sini tolol Bagus, sih, saya. Memang pundit tuh selalu dirindukan di mana-mana. Bagus. Coach ini saya di sini. Tapi kalau nggak ada Mamat juga sebenarnya asik-asik aja sih. Jalan kita kemarin tektok Kita lancar ya. kita kalau kayak tim tuh jangan bergantung kepada satu orang. Betul. Nah. Saya menyarankan kalian loh untuk tetap syuting. Iya, jadi salah kan. Iya. Ya maafkan ya Sobat Sporty. Kita sekarang Luis Diaz. mau membahas apa? Tapi ini seragaman ya kayaknya. Wih, sekarang ya. baru nih. Sekarang set baru. Set baru. Ini ceritanya locker room ya. Emang ada locker room kayak gini Locker ya? room. Ada. Nih udah ada tanda tangan. Ini locker room pijet anjir. Hah? Emang kayak gini coach? Iya. Sering ya? Kok tahu? Mana ada locker room main bola kayak gini? Gak ada. Ada lah di stadion-stadion yang gak standar FIFA. Gak kayak gini deh kayaknya. Ini Mana locker room Hati apa? Tusen, ada tanda tangan. Oh Mana ini hati? sekalian ini ya Hall of Fame. Oh ya. ini Ajax. Itu ada. Ini Kita Ajax. sekarang mau membahas apa mozaik. Jadi kemarin sempat tinggal lagi. Ya setelah Bang Mamat kemarin nggak bisa hadir kan banyak momen yang kejadian tuh. Dan kita sengaja nungguin Coach Mamat untuk hadir untuk membahas kejadian-kejadian itu. Ya kan? Ada. Jangan bikin saya makin sombong tolong. Ya, tapi memang netizen mengaminkan ya. Bagus. Ya kan? Salah satunya adalah Ballon d'Or. Mana Dior? Ballon d'Or akhirnya seorang Karim Benzema Oh. Ya. mendapatkan haknya. Oh haknya ya. Iya haknya. Selama ini kan pemain Madrid lain dapat dia menjadi penonton doang. Betul. Sekarang dia yang memikul piala itu. Ballon d'Or. Dan Layak tambah. gak? Layak gak? Layak sekali. Kalau berkaca kepada musim lalu ya. Sangat layak lah. Ya mungkin yang bisa diperdebatkan mungkin hanya Salah atau Mane. Tapi kan Mane sendiri tidak berhasil mendapatkan Liga Champions. Yes. Karena pembahasan itu berhenti ketika semifinal kan. Iya. Yang Madrid ketemu Liverpool ketika Madrid menang. Ke final dong itu. Oh ya final ya? Iya. Oh ya selesai. Mulai nih dihujat. Sorry salah. Iya. Tadi gara-gara ngomongin Anda kok salah. Salah mulu. semifinal Bayern Munchen apa-apa nih. Oh iya, sorry salah. Iya. Ya pas final. Pas final Iya, ketika dan memang performa Benzema di musim kemarin itu tulang punggung sekali buat Real Madrid. Jadi tanpa dia tuh Real Madrid pincang. Ya dengan terbukti ada waktu dia El tuh- Clasico kan Ancelotti main tanpa Benzema karena Benzema cedera kan. Itu juga kalah. Waktu itu ya? Kalah 4-0 Waktu apa itu, kalau iya, nggak salah. iya. Nah, Benzema itu memikul Madrid dan membawa gelar itu betul-betul memang dia lah sih. Dia yang kemarin. Jadi sangat layak kalau ada yang bilang tidak layak. Yang tidak layak itu pemain muda terbaik. Gavi. Itu Gavi. kenapa sih gak layak? Ya Allah ada lebih bagus Bellingham, lebih bagus. Ya, Orang fans Barca aja marah-marah dia. Apalagi fans lain gitu kan. Itu Gavi ya dianggap kontroversial ya? Iya dianggap, Pilihannya. tapi sisanya oke-oke aja sih menurut saya. Sepanjang perjalanan lu melihat timnas Prancis, Ah, Benzema apa Thierry Henry? Benzema apa? Thierry Henry. Kan Benzema udah dapat Ballon d'Or nih. Nah, kalau dibandingkan dengan Titi waktu dulu, lebih oke mana? Sebenarnya secara karakter permainan agak beda sih. Iya. Satu winger forward, Iya, yang satu nomor 9. yang satu nomor Sentral. 9 gitu. Tapi kalau dari secara permainan ya, Iya. secara permainan, dia di tim ya cuma di Madrid sih maksudnya yang kita bisa lihat dia dalam jangka waktu yang lama gitu. Cuma dia kan sudah ada banyak pemain yang datang pergi, Benzema masih tinggal di situ Iya. gitu loh, pemain bintang ya. Dan dia bisa klop dengan siapa aja. Oh kalau itu ya. Ya, dia bisa klop dengan siapa aja. Jadi kalau saya sih Benzema gitu. Itu Kalau juga- Benzema terlepas daripada Prancis di timnas ya. Iya. Karena dia punya masalah sendiri. Punya jinx Iya. sendiri. Punya masalah sendiri. di Itu timnas Zidane kan Prancis. bilang kan bahwa striker terbaik Prancis sepanjang sejarah adalah Karim Benzema katanya. Menurut Zidane. Menurut Zidane. Padahal Olivier Giroud. Iya, Benzema belum juara Piala Dunia. Giroud udah. Udah. Iya, itu ya. Ngomong-ngomong Zidane itu adalah pemain Prancis terakhir yang memenangkan Ballon d'Or. Betul. 96 ya? Iya, hah? 96 atau 98 ya? No. Ih, Zidane 2000. Pas Piala 98, Dunia, pas Piala Dunia juara. Oh, pas Piala Dunia ya? Dia bawa Oh, Piala Dunia juara. 2006 Cannavaro, betul ya. Iya, Ya, bukan 98 Zidane ya. Zidane Karena- berarti orang terakhir Prancis yang mendapatkan Ballon d'Or. Abis itu Prancis nggak dapat karena ada Leo Messi, Ronaldo kayak gitu terus. Betul. Terus Abis Modric.
Begitu terakhir sekarang Benzema. Benzema, Kan? ya. Benzema. Dan ini memetakan hegemoni dua pemain hebat, Yes. Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Nah itu ya. apakah hegemoni itu sudah habis? Menurut saya sudah the end ya, the end of era. Selesai? Lah. Artinya sisa-sisa dari Messi masih ada sih, maksudnya masih ada. Tapi tidak bisa kita bandingkan dengan Messi kemarin. Ya, Messi yang ketika masa sangarnya, bahkan yang di tahun lalu Messi mendapat Ballon d'Or juga banyak yang protes kan. Ya, harusnya banyak yang merasa si itu harus Lewandowski Lewandowski kan? gitu-gitu. Nah menurut saya Messi masih, ya performanya masih oke lah untuk sekelas seorang GOAT. GOAT, ya. Ya dia pasti nggak turun jauh-jauh banget gitu. Ya, Tapi untuk hegemoni seolah-olah GOAT gitu, selayaknya GOAT udah selesai. Ya, karena Messi juga di tahun ini juga gak masuk nominasi kan. Nggak masuk nominasi dan siapa Ronaldo ada di peringkat 20. 20. Peringkat 20. Itu pun potong setengah musim dia di Juve ya? Enggak. Itu kan kalau dulu ada Leo Messi melawan Ronaldo. Nah di masa sekarang siapa melawan siapa nih berarti? The next Leo Messi. Sekarang lebih ini sih. Lebih ini, tapi nanti mungkin di 1-2 tahun ke depan kita akan melihat lagi dua perlawanan lagi. Maksudnya dua persaingan. Iya. Mbappe dan Haaland. Ya, aku sepakat. Mbappe Haaland. Iya, kalau menurut saya. Cuma untuk saat ini masih dihabisin nih sama pemain-pemain yang sebenarnya udah lama mereka layak tapi tertutup oleh dua pemain bintang Ronaldo dan Messi. Dari kedepannya mungkin Mbappe dan Haaland. Mbappe juga kemarin kayak murung gitu ya mukanya. Tapi terakhir senyum kalau ketawa tepuk tangan gitu. Berarti Mbappe versus Haaland ya di masa depan ya kira-kira ya. Menurut saya seperti itu ya di masa depan. Tapi mungkin mereka tidak bisa memenangkan atau bersaing sebanyak Ronaldo Dan Messi. selama itu juga. Dan selama itu. Ah. Sangat lama loh. Iya itu lama-lama. Iya, terakhir kan 2003 Nedved. Pavel Nedved 2004 siap. Oh enggak, masih ada Cannavaro. 2007 waktu MU. Tuh Ronaldo, abis itu udah persaingan tuh Ronaldo Messi. Itu lumayan membosankan sebetulnya saat itu betul, ya. Betul. Ballon d'Or. Nah terus ngomong-ngomong soal Ronaldo sendiri. Nah ini ada kejadian menarik. Kemarin Ronaldo melakukan walk out. Tidak mau main dulu. Ya karena Tidak dia mau bilang kronologisnya pertamanya gimana Jake? Jadi Ronaldo tuh mau dimasukin di akhir babak kedua kan. Katanya dia gak mau. Oh itu memang agak penghinaan sih kalau untuk penghinaan untuk seorang pelatih. Untuk tim juga, untuk seorang pelatih. Penghinaan buat siapa? Ronaldo itu tidak lebih besar dari apapun loh. Ya. Itu justru menghina pelatih yang menyuruh ke dia main itu hak pelatih. Kalau dia tidak mau untuk main, dia menghina pelatih dan seluruh timnya. Karena berarti ada suara yang lebih tinggi dibanding suara pelatih kan. Gue sering ngobrol Mat kalau sama pemain-pemain yang ya katakanlah notabene bintang gitu. Iya. Dimainkan di menit akhir tuh bagi pemain bintang itu penghinaan. Itu tuh penghinaan. Loh, ya karena masih merasa bahwa dia bintang kan. Masih merasa bahwa dia hebat kan. Tapi kan performa dia harus sadar diri gitu. Ya maksudnya kenapa harus gua? Masih banyak junior gitu. Maksudnya kalau mau cuman buat membunuh waktu, killing time. Ya makanya itu Ten Hag kan di MU adalah mensamaratakan semua orang gitu loh. Gak ada bintang, gak ada. Iya, bahwa semua sama rata, saya yang bosnya. I'm the boss. Saya suruh apa aja ikut. Kau gak boleh berbeda dengan saya. Itu kan Ten Hag lakuin kan untuk merubah ruang ganti Real Madrid Manchester United yang berkubu-kubu, penuh pemain bintang, yang satu pemain bintang dan satu pemain bintang lain terlihat terkesan tidak seragam gitu-gitu kan. Nah ketika si Ten Hag ini sebagai pelatih dia suruh seorang pemain tidak peduli dia mau bintang atau bukan. Mau berapa detik pun. Iya mau berapa detik pun. Mungkin strategi dibandingkan strategi ya udah masukin Ronaldo. Strategi untuk menahan bola di depan dalam beberapa menit. Karena hanya unggul 2-0 kan. Tapi juga Ronaldo kan setelah match dia bilang bahwa dia menyesal kan. Karena dia ibaratnya kasih contoh yang tidak baik lah. Itu pemain mudanya kan. Jadi kronologisnya Ronaldo disuruh main gak mau. Terus akhirnya Ronaldo cabut kan sebelum peluit akhir berbunyi. Pulang. Itu sudah menghina tim. Menghina tim. Dan bahkan pulang langsung. Tidak peduli berarti kan terhadap tim kan. Ya. Itu. Nah terus Ten Hag bilang pas di konferensi pers, emang Ronaldo ada apa? Oh cabut duluan. Ya udah besok gua urus kata dia kan. Ten Hag akhirnya di skorsing. Sekarang latihan dia bersama U21. Bersama U21. Latihan bersama U21, dia tidak disertakan dalam skuad melawan Chelsea. Dia gak main tuh berarti. Ya, dan dalam skuad belum tahu sampai kapan. Intinya lawan Chelsea tidak dibawa dan dia latihan tidak bersama tim utama. Dan Ronaldo menerima itu. Iya harus menerima lah. Dia posting juga kan bahwa ya gue menyesal. Iya harus menerima lah. Contoh, ya. Iya menurut saya ini orang agak gak sadar diri gitu loh. Iya maksudnya terlepas dari Anda mega bintang, fans Anda banyak. Tapi kan yang dilihat saat ini adalah performa gitu loh. Performa, stamina, bagaimana lari juga udah berat gitu-gitu. Maksudnya sadar diri aja.
Kalau merunut ke belakang lagi, harusnya ini keputusan yang salah gak sih Ronaldo gabung MU kembali dari Juve? Kan waktu itu City juga sebagai pengen. fans Juve saya merasa keputusan benar. Harusnya kan waktu itu City juga ada gosip pengen Ronaldo kan. Iya, iya. Katakanlah jika Ronaldo saat itu gabung di Manchester City, mungkin dia kayak Haaland sekarang tuh tinggal tunggu di depan. Tunggu servis Ya enak. karena dia punya banyak pelayan yang sangat Kalau di bisa City, memanjakan dia kan. Di sana ada De Bruyne, ada jika kita Bernardo boleh menebak-nebak Silva. hati Ronaldo ini kayaknya dia menyesal gak sih gitu. Tahu Ya gitu. tapi kan pergi ke City itu kan belum tentu, ya walaupun banyak jurnalis ternama yang memberitakan saat itu. Tapi kan menurut saya itu bagian daripada gertakan dia untuk Manchester United. Untuk come on segera. Kalau enggak saya ke MU nih gitu-gitu kan. Kalau enggak saya ke City nih gitu-gitu kan. Dan MU juga sebagai Ronaldo sebagai mega bintang dan legenda klub akan merasa terhina kalau legendanya pergi ke City. Makanya mereka ya udah Ronaldo juga memang pengen ke MU sebenarnya dan MU juga merasa bahwa ya ini legenda dia gitu. Sehingga ya udah klop aja. Dan City juga menurut saya belum tentu dia bisa masuk sama Pep Guardiola. Belum tentu juga. Belum tentu. Jadi memang di Ronaldonya aja ini. Iya menurut saya adalah orang ini kan ambisius. Iya. Ambisius. Nah di usia segini ambisinya itu masih sama seperti Usia 20-an. usia dulu gitu loh, usia masa mudanya. Tapi dia tidak sadar bahwa sekarang banyak yang lebih bagus, formasi pelatih itu tidak akan lebih bagus tanpa dia gitu-gitu. Dan ya udah sih maksudnya sadar diri aja. Ya jadi kayak apa aja ya, kayak Del Piero yang ketika nggak dapat pentang siapa ya raja tertinggi di Juventus ya Del Piero kalau orang mau bilang. Kalau kata Tapi si ketika ini, Conte tidak memainkan dia hargai itu. kalau kata siapa tuh yang mending kayak Zlatan Ibrahimovic aja di abang-abang. Yusril. Yusril kata Yusril ya. Nah, jadi abang-abangan bisa juga gitu kan. Tapi Ibrahimovic juga karena cedera. Kalau nggak cedera dia main juga dia pengen main juga. Tapi dengan tidak adanya Ronaldo, Ten Hag ini sekarang sudah mengalahkan 3 klub Big Six ya. Arsenal, Liverpool sama Spurs. Terus mulai solid nih pertahanan nih si Ya, setelah Maguire tidak dimainkan ya. ya Lisandro dengan Varane. Varane ya. Rafael Varane. Itu udah mulai solid. Iya dan Terus, gelandangnya Casemiro kan juga udah mulai sering dimainkan kan. ya udah Ya. mulai nemu. Udah mulai nemu the tank kan sekarang udah. Jadi apakah memang MU ini sebetulnya tanpa Ronaldo lebih baik? Pertanyaannya itu. Ya kalau terbukti di lapangan seperti itu ya gimana mau bilang apa juga. Mau bilang apa juga gitu loh. Karena ya menurutku sosok Ten Hag sosok yang sangat tepat untuk MU. meregenerasi nih klub gitu loh. Meregenerasi benchnya, regenerasi ruang gantinya Budaya, gitu loh. Bahwa tidak ada bos-bos lain, bos-bos kecil lain itu tidak ada, saya yang bos gitu loh. Semua ikut perintah saya. Itu sih yang paling sebenarnya pelan-pelan bahwa MU tuh makin menjadi satu di bawah Ten Hag gitu. Ya karena isu yang sebelum Ten Hag kan banyak kan katanya ruang ganti tidak harmonis lah. Emang harmonis, Iya, emang ada itu masalahnya. gap-gapan dan lain-lain kan. Di pekan sebelumnya Ronaldo mencetak gol penentu sih. Hmm. Menang 2-1 salah satunya gol Ronaldo. Tapi di pekan kemarin juga tetap menang 2-0 lawan Tanpa Spurs Ronaldo. tanpa Ronaldo. Jadi memang mungkin Ten Hag sudah menemukan beberapa cara termasuk beberapa cara dalam memainkan Ronaldo walaupun di menit-menit akhir. Saya takutnya Januari ini justru pergi sih Ronaldo. Ada kemungkinan ya? Ada kemungkinan. Karena ambisinya masih tetap besar. Iya ambisinya masih tetap besar. Tapi kalau setelah Piala Dunia ambisinya udah hilang gitu kan. Mungkin ambisi ini menjelang Piala Dunia dia butuh jam terbang yang jam main yang lebih banyak gitu. Sehingga dia ketika di Piala Dunia fit Sudah gitu panas, kan. Sudah panas gitu. Nah tapi dia tidak dapatkan. Nah tapi kalau ambisinya itu udah hilang habis entah Portugal juara atau Portugal gak lolos. Dia kan udah gak punya target apa-apa lagi untuk negaranya gitu. Ya kita lihat nanti aja setelah Piala Dunia. Emang untuk kelas Ronaldo itu di Portugal masih penting yang melihat menit main. Di mana Dia saja kan akan dia. tetap dipanggil timnas. Tetap dipanggil timnas, tapi maksudnya untuk kebugaran dia loh, fitnessnya. untuk feeling dia di lapangan itu kan hanya bisa dengan Menit bermain. Oh, Gitu juga sih. Dia main di Iya. U21 kebayang. Kata anak-anak U21, wow kita main dengan Ronaldo. Iya, nanti justru udah satu rusak tuh, udah satu MU. Iya, karena kan semua serba takut tuh. Aduh, ada Ronaldo lagi tuh, ada Bang ini lagi. Di partai yang lain juga, Ah. wah ini pertandingan menarik. Ada big match antara Liverpool melawan West Ham United. Dengan Darwin yang sudah tidak lulus lagi. Wah, dengan- Cetak 1 gol. Darwin better than Haaland yang sudah mencetak Yes. 1 gol melalui sundulan. Bagaimana Coach Mamat melihat Darwin itu kayaknya calon Ballon d'Or tahun depan. Kalau kita melihat. Dengan umpan Simikas itu salah satu back kiri terbaik dunia saat ini. Wis, Anda dong sebagai fans Liverpool melihat. Oh itu melihat.
Bagus ya? Wah bagus banget, Bagus. clean sheet 3 poin. Bagus banget ya. Kita sudah menang beruntung di Anfield. Nunes mencetak gol. Waktu lawan City juga Nunes bagus banget ya. itu poin yang dihitung, poin akhir. Poin akhir ya. Poin akhir. Menang. Menang. Jadi itu membuat Liverpool. Kalau bisa di Rukia sama Salah udah di Rukia tuh. Iya. Ini ada titipan kayak dari coach deh. Apa? Nunes pemain tercepat 38 km Iya, itu per jam. data itu. Dan Data. mengalahkan Data. Kyle Kyle Walker Walker, 37,8 km per jam. Betul. Ya, pemain lain itu kayak yang gelandang, sayapnya Newcastle itu siapa? Trippier. Bukan, sayap Siapa? kiri. Almiron. Bukan, yang Afrika juga. Saint Maxim, itu Prancis ya? Saint Maxim itu maksudnya kenapa enggak ini? Kenapa enggak pernah dihitung? Laju juga tuh kan. Masa iya Nunes lebih laju? Iya itu datanya menunjukkan seperti itu. Hah? Datanya menunjukkan seperti itu. Bentar, ada federasi juga. itu tuh federasi. Ya. Itu membuat Liverpool sekarang naik ke peringkat 7 ya. Sudah mulai berada di jalur-jalur papan tengah menuju atas. Ya. Makin seru ya. Makin seru. Lini makin seru. puncak daripada IPL Iya. ini sementara. Arsenal juga sedang, kita masih menunggu kapan dia jatuh. Belum jatuh-jatuh sampai saat ini. City memang ya udah City akan selalu menjadi City stabil. Chelsea City stabil situ, maka kemarin kan di pertandingan terakhir kalah. Kita belum bisa lihat City stabil sih. itu kalah apa sih? Itu bagus banget kipernya, kiper Liverpool. Alisson. Itu Leviation Boleh Award Bandung. tahun depan. Asa. Alisson boleh Bandung. Hah? Yang kopi kayak. Alisson. Jadi Chelsea juga trennya membaik. Ya, Chelsea dengan Graham Potter. ya itu akan menjadi incaran pemain-pemain FPL ya. Ya, Pemain-pemain nanti Chelsea. ini big match nih Chelsea. Nah, Chelsea akan melawan akan MU. melawan MU nih. Jadi Tanpa Ronaldo ya. tanpa Ronaldo. Nah, Chelsea beda poin dengan MU adalah 1 poin. 1 poin. Jadi kalau MU bisa memenangkan pertandingan ini, MU otomatis naik di peringkat 4. Ya, Zona Champions berarti. Oh, Tottenham masih di urutan 3 ya. Sedangkan di Stamford Bridge MU itu agak sulit menang. Betul, Kemenangan betul terakhir sekali. mereka di tahun 2020 bulan Februari. Betul. Aduh. Memang susah sih MU menang dari pelatih ke pelatih sih. Pelatih ke Sangat pelatih. susah menang di kandangnya Chelsea. Nah, Jadi untuk pertandingan ini sih tergantung gimana. Ini kan tim yang paling angin-anginan di dunia ini kan Chelsea ya. bagus banget. Bagus banget gitu. Kalau misalnya kayak MU tuh kita rasa emang masih belum stabil aja, belum jelek aja Iya, gitu loh. iya. Tapi kalau Chelsea tuh tiba-tiba bagus gitu. Anginnya Tiba-tiba kalau lagi kayak- bagus bisa dapat UCL kan? Iya. Itu lagi bagus banget tuh angin. tiba-tiba mandul. Iya. Tiba-tiba jadi betul-betul kumpulan pemain yang tidak konsisten. Iya. Ya pemain-pemain yang tidak konsisten tuh satu persatu itu semua mau Havertz, mau siapa di sini, Mount, Mason ya. Mount, mau Jorginho juga angin-anginan. Sterling termasuk Sterling sekarang. Ya elah kalau itu mah dari dulu mesti sebut. Kalau itu mah dari zaman Liverpool juga udah. Padahal udah ada tambahan Aubameyang ya di Ya, sana ya. Iya, tapi ini masih tetap menurutku kumpulan pemain-pemain yang tidak konsisten. Termasuk yang kiper. Sekarang udah pakai Kepa lagi tuh. udah Udah pakai 5 Kepa lagi. match ya? Mendy Kepa. nggak konsisten, diganti Kepa. Kepa lagi bagus. Di Kepa nanti lama-lama juga nggak mau diganti kan? Iya. Iya kan dulu kan. Iya, Sari iya. mau ganti nggak mau. Iya. Diganti lagi Mendy. Jadi maksudnya bingung tuh sama tim ini. tuh Secara antara- karakter. Nanti ketika 3 orang misalnya Havertz, Mount, kemudian siapa ya, Jorginho main bagus misal. Nanti backnya yang main gak bagus, gak konsisten. Nanti giliran mereka ini backnya bagus, gelandang-gelandangnya gak bisa cetak gol, gak bisa kasih passing, gak bisa cetak gol, strikernya. Jadi serba salah gitu. Jadi nanti ada skor 0-0, ada skor Chelsea bisa menang banyak. Jadi masih angin-anginan banget. Tim Angin-anginan. tim Tapi paling angin. ngomong-ngomong. Tapi ini udah 2 tahun coach. Iya. Angin-anginannya Chelsea. Dapat UCL lagi. Seangin-anginannya juga. Itu makanya sih. Nah ngomong-ngomong angin-anginan nih. Jaket lu tuh kalau kena angin. Wah, cakep ya, cakep. Bagus. Jaket lu kalau kena angin nih gimana nih Jik? Atau gimana Bang Mamat? Hah? Wah ini saya kalau kena angin bagus sekali. Oke. Ini sangat press ya. Ngepres ya? Ngepres. Ini Karena, bisa dipakai buat sepeda. iya, Tuh. ini kau tahu nggak namanya? Apa? Ini rookie half zip jacket. Rukiah? Rookie. Rookie. Half zip itu Half zip itu setengah. setengah, cuma Setengah sampai ini. sini. Jaket. Ini kegunaannya kalau dibuka gini emang apa? Biar nggak gerah. Jadi kalau dibuka misalnya itu buat buka. Terus maksudnya kalau udah Ya udah bisa gimana? biar kan buka, kalau biar misalnya tarik naik. orang olahraga kan biasanya gerah kan, ini bisa dibuka. Bisa dibuka. Walaupun ini sebetulnya bahannya nggak panas sama sekali ya. Ini nggak panas, ini bahan sejuk gitu. Karena Yes. ini 85% itu terbuat dari polyester.
Polyester Embassy. Polyester. Dan 15 menit 15%-nya itu elastin interlock. Interlock? Iya, Kayak interlock. futsal ya? Iya. Di interlock. Interlock itu apa? Itu. Di futsal. Karpet futsal. Oh, fiber. Fiber interlock itu. Ini ada dua warna? Iya, jadi benangnya aja ini berteknologi. Berteknologi? Iya. Apa tuh Bang? Dirancang untuk memberikan kesejukan memang. Kesejukan. Iya, jadi kalau itu kelembapan, kan kita cuacanya lembab nih. Iya. Nah, kalau kelembapan itu dirancang untuk menghindari kelembapan. Oke. Sehingga kita masih bisa merasa sejuk. Walaupun ada AC juga, anget kalau ada AC. Ada AC bisa hangat, ada udara panas apa kita masih bisa rasa. Tapi ini pakainya emang kainnya harus sejuk. dimasukin tangannya ke Di sini. sini ada namanya thumb hole. Thumb hole. Iya, itu. jadi kan kalau misalnya beraktivitas kan mungkin agak susah ya. Oke. Ini dibuka. Jadi thumb hole tuh dipakainya di sini. Bisa dua gak sih Bang tangannya? Jempol sama telunjuk misalnya. Bisa dicontohkan gak? Bisa, Anda tambah kain aja di sini. Bisa ke tukang jahit, Pak. Saya mau tambah kain di sini gitu. Langsung jadi petinju Anda kan. Terus barang ini juga elastis ya Jik tuh. Woi, Iya. keren. Ini elastis Ini nih. Jik, ini tuh. Ini elastis. Iya. Jadi kalau kita itu bisa bergerak secara natural, fit aja bebas Iya. gitu-gitu. Tanpa distraksi. Tanpa distraksi ya? Iya. Wih, Oh gokil iya, jadi sekali. enak. Iya. Jadi sekali. itu untuk yang- Darwin Nunes saya sarankan Anda pakai ini. Iya. Biar dia bisa Biar bergerak bisa bergerak bebas gitu. Ah. Biasa tahu orang di samping-samping gitu. Dan yang paling penting adalah produk ini dibuat di Indonesia. Yoi. Bangga pakai produk Indonesia. Produk Indonesia ya. Bangga, made in- Bangga lah. Kenapa selalu bagian itu? Kan gak suka Banting ke kan? saya. Iya, Langsung kenapa? gak suka. Kenapa kalau ada orang Indonesia bikin produk bagus tuh kayak Astagfirullah. mukanya tuh kayak nggak senyum gitu. Kalau kita kan bangga di Indonesia gitu. Saya tadi sudah senyum gara-gara Anda bilang begitu saya sudah senyum. Sudah bangga Indonesia Oh, tuh. iya, Tiba-tiba oke. pancing. Bagus. Jadi Riors ini bisa Astagfirullah. didapatkan di mana ya kalau mau mendapatkan? Di marketplace-nya Riors bisa dicek Iya, tuh. atau di e-commerce yang Yes. tersedia. Yang Anda bisa akses, yang Anda punya akun silakan saja dicari ada ini. Riors pastinya. Atau kalau Mamat Alkatir lagi baik suka bagi-bagi tuh di Instagram. Ntar Iya. ada giveaway nah DM silakan. kalian- Atau kalau misalnya di Emang kalian DM kasih stok ya? Buat bagi-bagi? Apa ada. Iya, Banyak, saya banyak. tidak tahu saya baru dikasih satu ini. Jangan tiba-tiba suruh saya bagi-bagi. Bang Mamat minta Riors ini dong zipnya. Nah ntar Bang Mamat kasih. Half zip. Half zip. Iya, jangan zip. Rocky half zip. Rookie. Kalau zip doang mah full. Oh ini half. Half. Oke, bagusan half apa full sih sebetulnya? Terserah Anda. Kebutuhan Anda. Selera. Anda mau bagaimana terserah. Cuma ini kan diikuti menurut membentuk anatomi tubuh. Iya. Sehingga setengah aja gitu loh. Kalau ke bawah takut longgar dan lain sebagainya gitu. Tapi ini enak banget. Kalau misalnya lu suka sepedaan segala macam, ya lari lah. Ini bisa Kalau gua nggak suka sepeda gimana? lari. Renang. Oh, pakai ini masih enak. Tetap volley pantai. Volley pantai untuk menjaga urat. Ya. Oh, Anda bisa iya, pakai iya. ini. Oh, oke deh. Ya. Jadi ntar mulai sekarang kita pakai ini aja ya. Oh iya, ini seragam tetap ini kan? Seragam ya. Seragam tetap OB ya. Boleh juga nih. Ya. Nah, kita lanjut ke prediksi Chelsea melawan MU. Chelsea melawan MU. Ini kembali Ini dua tim yang tidak konsisten ya? Intuisi kita diuji, intuisi. Dua tim yang tidak konsisten. Tapi Ya, dalam tren yang baik. dalam tren yang angin-anginan, kadang baik kadang enggak. Orang lawan Amol Nicosia apa-apa itu saya susah menang. Yuk, prediksi. Ya kalau dalam track iya, yang benar, baik benar. lawan klub-klub begitu tuh bisa menang di atas margin 2 gol, 3 gol gitu. Oke, Chelsea MU. Kalau Di Chelsea Stamford MU, Bridge. di Stamford Bridge saya menjagokan Chelsea. Chelsea Iya, menang. menang dengan skor 2-1 atau 3-1. Chelsea MU di Stamford Bridge. Selisih 1 gol. Siapa yang menang? Chelsea. Oh, Chelsea. Loh. MU. Hah? Anthony cetak tuh. Anthony. MU menang. Oh, Anthony. Anthony Putro. Waduh. Anthony Portugal. Cahyono. Anthony orang mana ya? Anthony Brazil. Salah lagi ini. Brazil. Iya. Ini gunanya ada Bang Mamat, jadi langsung set gitu. Astagfirullah. Tapi ngomongin bentar. Ngomongin soal Ballon d'Or. Lu sepakat gak bahwa City adalah tim terbaik? Kan kemarin waktu penghargaan City dianugerahi sebagai tim terbaik. Dihitungnya sejak kapan? Setahun Musim kemarin. Lalu. Tahun kemarin. Kan Madrid peringkat ketiga malah. City, Liverpool, Madrid kalau gak salah. Ya City bagus juga sih. Tapi Madrid juaranya. Nah tergantung melihatnya dari juara apa enggak. Mau ngomong Ya, sepakat tidak tahu. Kalau dihitung dari poin pemain-pemain yang dapat, City masuk banyak sih. Ada De Bruyne, ada Haaland, ada macam-macam di situ. Tapi kan pemenang Ballon d'Or-nya Benzema. Iya, tapi kan Madrid yang masuk cuma Vini, Courtois. Ya udah, itu maksudnya dihitungnya dari apa nih kita nggak tahu analisisnya itu dari mana, pakai hitungan apa. Kalau hitungan poin-poin pemain yang masuk ke dalam
Ballon d'Or Bisa jadi terbaik. bisa jadi aja Karena kemarin setelah Ballon d'Or tuh banyak yang protes. Katanya yang Udah sah jelas di sana Madrid. cuma Benzema doang. Yang lainnya adalah cuma entertain doang. Katanya ya. Nah itu dimarahin Manahat Lestusen kalau lu ngomong gitu. Kenapa tuh? Emang yang lain gak main bola ya tadi? Siapa? Manahat Lestusen. 1 Ciro dan 10 batang kayu katanya. Oh iya. Kata Manahati gak bisa ngomong gitu katanya. Enggak ini kan penghargaannya. Penghargaan. Penghargaannya. Bukan permainannya. Bukan. Bukan. Penghargaannya. Ya bisa dikatakan yang terbaik. Madrid. City. City. Ya, makanya kita tidak tahu indikatornya apa. Iya, indikator itunya apa? Kalau indikatornya permainan yang bagus, yang cantik ya City lah jelas. Tapi kalau indikatornya trofi ya Madrid lah. Ya udah ada trofi juga. Nah Liverpool ini yang harus kita pertanyakan kenapa ada di situ. Nah, iya. Liverpool peringkat berapa? Dua kalau nggak di salah. bawah Dua di atas kan? Madrid. Ya mereka kan kalahnya apa saja. Iya tapi Madrid. Ya, tapi Ya dia makanya kan, kita nggak tahu sih indikatornya sih. Iya. karena itu juga yang dikeluhkan Itu dari Ancelotti kan. Cross Ya, juga, Kroos juga. marah. Ngomong-ngomong dikit Madrid deh. Valverde bagus banget ya. Iya. Ya kan saya sudah Ya, bilang. itu udah ya, udah orang selesai paham ya. memahami taktik daripada pelatih. Itu Dia keren ya. tidak bagus-bagus amat sebagai seorang individu. Tetapi ketika bermain player sebagai ya. sebuah Kolektif. tim. Keren ya. Dia sangat berguna pertama, paling berguna. Dan yang kedua bagus bisa mengikuti, bisa membantu rekan-rekannya. Canggih. Iya, makanya saya udah bilang kalau orang bilang Valverde nggak bagus, main di sayap jelek. Bentar dulu nih Anda, hey. Oke, next. Dan foto juga ramai yang beredar kan. Apa? Kan kalau dulu foto Benzema yang tepuk tangan di saat teman-temannya ini. Foto terakhir kemarin, sekarang Valverde yang ngelihat ke arah Ballon d'Or. Oh maksudnya dia akan Ballon d'Or. Ya orang-orang berdoa seperti itu di masa depan ya. Enggak. Ya walaupun itu masih jauh. Nggak tahu. Enggak. Nggak tahu Nah, siapa- siapa yang pernah siapa berpikir tahu tiba-tiba dia di top score. Iya. Iya betul. Modric, score. siapa yang bisa nebak dia jadi Dulu jago dari Spurs juga jago. ya di umur yang segitu coach maksudnya. Oh, Wih, iya. dia dari Zagreb udah jago. Udah jago dia. Zagreb apa Rijeka ya? Jago dia final Piala Dunia juga tuh. Ya pokoknya itulah. Gue berharap Valverde suatu saat Tapi setidaknya untuk saat ini dia pemain yang sangat berguna. untuk tim. Kalau udah bilang teamable, nah ini pemain-pemain kayak gini. Nah sementara Ballon d'Or itu lebih ke individual. Ya, bukan Agak pemain-pemain susah yang berguna tuh. untuk Iya, tim. iya. Misalnya kayak yang dapat kan rata-rata juga kita protes tuh Messi yang dapat. Padahal pemain ini lebih penting. Xavi Iniesta misalnya. Yang lebih tim kan. Iya. Sementara Yang yang dapatnya dapat Messi. individual, Messi gitu. Karena ya memang penghargaan individual, gak masalah. Oke, Jadi kalau udah. begitu selamat berakhir pekan. Sudah selesai? Sudah selesai. Kamu masih mau lanjut? Pertandingan cuma itu. Juve gak main ya? Cuman itu. Juve Malam main ini sih, malam ini. Ini tayang kapan? Sabtu malam. Sabtu. Sabtu sore. Sabtu. Juve main malam ini. Sabtu ya. Iya. Ya itu kan kalah ya. Nanti kita bahas pertandingannya, hasil pertandingan aja gimana. Oh boleh. Pertandingan Juve. Iya. Tetap ada di sini kan, belum ada kasus-kasus yang lain lagi. Tapi kalau hasil pertandingan gak bisa, kita baru syuting lagi tanggal berapa? Ya, tanpa Mamat aja kita. Nah gitu dong, harus ada semangat gitu. Pokoknya dong. kalau ada yang salah Bang Mamat. Kenapa konsultan ya. saya? Iya. Kalau nggak lu dari telepon Mat, weh gitu kita video call. Ya Allah bikin repot aja mereka. Pusing bener. Jadi untuk sobat sporty yang pengen Mamat selalu ada di sini, salahkan Mamat karena jadwalnya sangat padat sekali. Bukan ya. jadwal yang padat, dari awal saya sudah disclaimer kepada kalian ya. Apa disclaimernya? Kalau saya ada di OB, berarti saat itu ada jadwal Podcast. Sportcast 77. Jadi kalau mereka kalau pasti dari jadwal Sportcast 77 dan mereka berdua jangan Anda protes ya, gitu. Gitu. Jadi itu dia jadwal Mamat tergantung. Lagian jadwal. OB awal mereka berdua, saya baru masuk. Ya kan kau yang mau tiba-tiba jadi naik gara-gara kau. Ya, enggak juga gitu. Karena Itu kita apa? awalnya kan fans timnas Indonesia banget ya. Pas Iya. ada Bang Mamat gak mau bahas Jadi timnas luar lagi. negeri kan. Iya. Astagfirullah, kemarin kita sampai berribut loh. Gara-gara itu loh, jangan bikin ribut ulang nih. Hah? Akhirnya terbukti ya? Apa? Tim yang diberangkatkan adalah yang tidak ada STY dan Ya, tidak ada dilepas, pemain-pemain. SEA Games dilepas. Iya, U20 yang terlibat di U23. SEA Games lepas. Ya, SEA Games lepas kan. Semua orang berpikiran begitu kecuali Anda memang. Memang Beberapa ayo. netizen. Bahkan PSSI aja yang kita tahu pemikirannya tidak pernah beres. Emang iya, mikir Bang? begitu. Iya, mereka kan yang mengizinkan untuk jangan pakai tim itu. Dari PSSI yang dilepas gak kira-kira? Lepas apa? Lepas apa? Anggotanya? Gitu. Iya, Lepas semua. Oh iya Bang. Oh lepas lah. Ya kalau tahu malu ya. Cuma kan malu kan di soal rasa ya. Ada yang rasanya mati, ada yang enggak gitu. Oke. Itu dia closing dari kami. Oh, Dadah. wes, bagus, bagus.